Kalau ada cobaan kepada kita dan kita ternyata lulus, maka tentu saja masuk surga itu bisa diberikan oleh Allah kepada kita. Dan apabila diberikan peluang kebaikan, tetapi kita juga tidak mengambil peluang itu dengan baik, maka sesungguhnya dalam tanda kutip jangan terlalu banyak berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu umat-umat terdahulu sudah dicoba demikian rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, punya kesempatan waktu yang cukup. Mudah-mudahan seluruh kesempatan yang diberikan oleh Allah ini mampu kita gunakan secara maksimal dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, subuh pagi hari ini saya mengajak kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Topik kita subuh pagi hari ini adalah sukses datang setelah ujian. Kita ambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Hadirin, untuk meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat, seorang muslim harus berusaha sebisa mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhonya dalam kesuksesan itu. Terkadang sukses yang diperoleh oleh manusia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dibutuhkan usaha di dalamnya untuk mendapatkan kesuksesan terutama di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji umatnya untuk bertahan dalam suatu cobaan, dan apabila ia bersabar maka ia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, am khasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa keberhasilan atau sukses adalah karena usaha seseorang manusia dan doa yang dipanjatkannya. Kesabaran yang dimiliki seseorang muslim mampu membawanya ke surga, dan sebaliknya perilaku buruk dan berakibat buruk juga. Kesabaran memiliki seorang muslim mampu membawanya ke surga, dan sebaliknya dari kesabaran itu adalah perilaku buruk yang akan berakibat buruk, juga akan menjauhkan seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah,
Lalu apa kaitannya dengan ayat tersebut? Ayat tersebut menggambarkan bahwa semua kita memang ingin masuk surganya Allah, tidak ada yang tidak. Tetapi kesuksesan masuk surganya Allah itu tidaklah cukup diangankan dan berdoa begitu saja. Tetapi Allah mengatakan di ayat tersebut, belum datang cobaan kepadamu, belum datang peluang berbuat baik padamu, bahasanya seperti itu. Kalau ada cobaan kepada kita dan kita ternyata lulus, maka tentu saja masuk surga itu bisa diberikan oleh Allah kepada kita. Dan apabila diberikan peluang kebaikan, tetapi kita juga tidak mengambil peluang itu dengan baik, maka sesungguhnya dalam tanda kutip jangan terlalu banyak berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu umat-umat terdahulu sudah dicoba demikian rupa. Apakah umat yang sekarang ini dicoba oleh Allah? Pasti. Dengan kadar cobaan yang berbeda tentu saja. Dan Bapak Ibu sekalian, cobaan itu bukan hanya semata-mata adalah karena kesulitan. Itu iya bisa jadi cobaan. Sayangnya kita sering beranggapan bahwa cobaan itu apabila kita sengsara, apabila kita tidak memiliki harta, itu cobaan. Sementara ketika kita berkelebihan, kita tidak sadar bahwa itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti kita banyak di hadapan kita, di masyarakat kita, banyak sekali peluang-peluang kebaikan, dan kadang-kadang seseorang itu mampu melakukannya sebetulnya, tapi dia enggan melakukannya. Kenapa? Karena belum ada kesungguhan dalam dirinya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali peluang kebaikan, tapi kadang-kadang kita termasuk yang bicara ini masih sedikit sekali mengambil kesempatan itu. Nah, kalau demikian ceritanya, maka hadirin sekalian, berdasarkan ayat ini, kayaknya memang masuk surga itu masih jauh dari kita. Ini bukan mengajak kita pesimis, tapi mari kita beranggapan bahwa surga itu tidak murah. Surga itu perlu diikhtiarkan, perlu diperjuangkan. Dan jangan salah pula kadang-kadang kita berpersepsi bahwa kalau kita sudah melaksanakan ibadah mahdhah, sholat 5 waktu kita laksanakan, ditambah sholat sunnah, puasa dan sebagainya, kemudian kita bisa berkesimpulan kita insya Allah masuk surga. Boleh jadi itu harapan dan doa. Tetapi hadirin sekalian, banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah yang menggambarkan betapa seseorang itu yang sudah melakukan amaliyah ibadah seperti itu, ibadah mahdhah sudah dilaksanakan, tetapi masih juga celaka. Coba buka itu surah Al-Ma'un. Ya. Orang yang sholat aja bisa dianggap celaka dalam surah Al-Ma'un itu. Iya kan? Fawailul lil musallin. Orang yang sholat itu dianggap celaka. Kenapa? Karena ada kaitan beberapa aspek ritual dan aspek sosial. Kalau orang ibadahnya berhenti sampai di ritual saja, berhenti sampai pada sholatnya, berhenti pada puasanya, berhenti pada zikirnya, kemudian tidak ada hasil dari itu semua yang menjurus kita kepada orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi, yang bisa membentuk kita semuanya untuk berusaha menjadi orang yang bermanfaat, maka jangan-jangan amal ibadah yang kita laksanakan secara ritual itu dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kamu sholat, tapi bagaimana kamu lihat tetanggamu lapar, kamu diam saja, bahasa kasarnya kan seperti itu. Memang kamu sholat, tapi bagaimana itu ada orang yang sudah gak dapat pertolongan sama sekali masalah ekonomi, sehingga ada orang lain datang kemudian diajak masuk agamanya dan kamu diam saja. Dan bahasanya seperti itu kalau kita baca dengan bahasa-bahasa awam. Oleh karena itu hadirin sekalian, sukses itu harus diperoleh dengan perjuangan, dan Allah menggambarkan dalam ayat itu sukses itu datang setelah ujian. Mari kita berpikir kembali dalam diri kita.
Tentu banyak ujian Allah yang diberikan kepada kita. Kita apa yang bisa kita lakukan menghadapi cobaan Allah ini? Umur itu juga ujian. Diberi umur yang panjang misalnya. Sehat itu juga ujian. Ketika dikasih kesehatan untuk apa? Harta itu juga ujian. Ketika diberikan Allah rizki, diberikan karunia oleh Allah yang cukup misalnya melebihi kebutuhannya, digunakan untuk apa? Itu juga ujian. Anak istri juga ujian dan sebagainya. Hadirin sekalian, semua itu adalah ujian. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, termasuk yang bicara ini, kita mencermati kembali Al-Baqarah 214 ini. Jangan kita merasa nyaman-nyaman saja sebelum datang ujian kepada kita dan kita lolos dari ujian Allah itu. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah bisa menguatkan kita semuanya untuk menghadapi ujian ini dalam kehidupan kita dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kalau kita dapat melaksanakan ujian Allah, menghadapinya dengan baik sesuai tuntunan Allah, mudah-mudahan itulah yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat nantinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.